Shalom, sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Kristus dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sering kita temui ketika ada jemaat Kristen yang meninggal, lalu orang-orang Kristen mengungkapkan ungkapan duka cita dan empati, dan biasanya atau sering ditemukan di dalam ucapan bela sungkawa atau empati kepada keluarga itu juga memberikan ucapan kepada yang sudah meninggal dengan perkataan sampai jumpa di Yerusalem baru. Namun saudara, lewat video ini saya menghimbau jangan lagi gunakan kata-kata sampai jumpa di Yerusalem baru kepada orang yang sudah meninggal. Apa alasannya? Sebelum saya menjawab alasannya, mohon dukungan saudara untuk subscribe, like, dan share. Sehingga saudara bisa terus mengikuti pembahasan-pembahasan menarik lain, dan juga bisa mendukung pelayanan Lentera Injil lewat channel ini. Saudara yang kasih Tuhan, biasanya orang yang mengungkapkan duka cita dan kemudian di dalam ungkapan duka cita itu juga diberikan kata-kata kepada orang yang sudah meninggal itu dengan mengatakan sampai jumpa di Yerusalem baru. Dalam pikiran orang yang mengungkapkan kata-kata ini adalah Yerusalem baru itu sebagai surga. Dalam pengertian nanti kita berjumpa lagi di surga. Namun sebenarnya itu adalah ungkapan yang keliru. Kenapa keliru? Karena Yerusalem baru itu bukanlah surga. Apa yang dimetaforakan Alkitab tentang Yerusalem baru itu bukanlah surga. Kalau bukan surga, lalu apa? Nah, saudara, mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 2. Wahyu 21 inilah yang berbicara tentang Yerusalem baru. Saudara bisa membacanya secara utuh. Namun, di sini saya hanya membahas mengenai apa sih yang dimaksud Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 2 dikatakan demikian, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Yerusalem baru itu bukan surga, namun suatu kota kudus yang turun dari surga. Jadi kalau kota yang turun dari surga, tentu bukanlah surga itu sendiri. Lalu apakah Yerusalem baru itu suatu tempat? Suatu kota, suatu tempat di mana tempat itu turun dari surga. Sehingga kita bisa juga berjumpa di Yerusalem baru itu. Nah, saudara, Yerusalem baru ini bukanlah tempat. Nah, ayatnya berkata, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa ya yang dimetaforakan Yerusalem baru yang bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya? Kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, saudara, ayat 9 ini menjelaskan bahwa Yerusalem baru ini adalah pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi Yerusalem baru itu bukan sebuah tempat, tetapi di sini digambarkan sebagai seorang pribadi
yang merupakan mempelai anak domba, yaitu Yesus. Ayat 10 dikatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Nah, jelas bahwa Yerusalem itu adalah mempelai perempuan yang turun dari surga. Siapa mempelai perempuan itu? Gerejanya yang kudus. Apa itu gereja? Gereja adalah persekutuan kita orang-orang percaya. Kitalah yang menjadi mempelai Kristus. Gerejalah, eklesia atau jemaat yang merupakan pasangan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat juga di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Di sini Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Dan salah satu bunyi ayatnya demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, yang dimaksud kamu oleh Paulus inilah jemaat. Paulus sudah mempertunangkan jemaat kepada Kristus sebagai perawan suci yang dipertunangkan kepada Kristus. Dan kapan akan menjadi pengantinnya? Ketika di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Disitulah gereja menjadi mempelai, pengantin, pasangan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas ya saudara, Yerusalem baru itu bukan surga, tapi Yerusalem baru itu adalah gereja, persekutuan, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih baik kita ganti dengan sampai jumpa dalam kerajaan 1000 tahun. Atau sampai jumpa dalam kerajaan Bapa di surga. Atau sampai jumpa di rumah Bapa di surga. Atau sampai jumpa di Firdausnya Tuhan. Itu lebih tepat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.